Ya, 106 dia Unita Smart Energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi nih bersama Heri di program Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi Smart Agent ya, kali ini kita ketemu lagi di Kumadai dan tentunya akan berselang-seling nih gue sama Teh Ica yang bakal menemani kalian di acara program Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi Smart Agent stay terus ya di 106 Dia Untirta, jangan kemana-mana, kita bakal ngasih informasi yang sangat-sangat banyak banget dan ilmunya yang sangat manfaat tentunya ya, dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 106. Balik lagi nih di bersama Hari program Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam tentunya ya. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, kita bakal membahas tentang keutamaan bulan Syawal. Tapi sebelum ke situ, nih kan Smart Agent mungkin ya ada yang baru pulang kerja nih, lagi di jalan gitu. Daripada pusing-pusing gitu kan, mending dengerin atau tonton di YouTube-nya. Kalau di frekuensinya 106 Dia Untirta, di YouTube-nya boleh kalian cari nih biar kelihatan muka penyiar yang biasa saja ya. Saya tidak mau memuji diri sendiri karena memang masih kurang ya. Ya gitulah, siapa tahu karena biasanya pengen lihat visualnya boleh, ataupun hanya mendengar audionya boleh juga di frekuensi 106 Dia Untirta. Dan tentunya setiap jam 5 sampai jam 7 malam kita bakal memberi atau sharing gitu kan ya, sama penyiar juga buat sambil belajar di sini gitu loh, tentang ilmu-ilmu keagama Islam tentunya ya, ilmu-ilmu yang manfaat buat kita semua insyaallah ya. Jadi langsung saja nih ke materi yang pertama kayak udah kayak mau presentasi ya. Jadi pembahasan pertama, keutamaan bulan Syawal. Oke, bulan Syawal adalah salah satu bulan terbaik setelah bulan Ramadan yang wajib disyukuri oleh umat Islam. Pada bulan Syawal, setiap muslim dianjurkan untuk semakin meningkatkan ibadah dan memperbanyak amalan serta amalan pada bulan Ramadan yang kemarin, dan tentunya dimanfaatkan atau diamalkan ya. Jangan sampai yang sudah kemarin saya bilang bulan Ramadan ya bulan Ramadan aja gitu fokusnya, tapi di bulan Syawal melakukan hal-hal yang kurang baik lagi ya jangan. Harusnya ya lebih maksimal lagi. Salah satu amalan bulan Syawal yang memiliki keistimewaan adalah menjalankan puasa Syawal, puasa sunnah ya. Seorang muslim yang mau menunaikan ibadah sunnah ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya ini seperti menjalankan puasa selama setahun. Puasa Syawal hanya dikerjakan selama 6 hari, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran atau pahala seperti seseorang yang puasa selama 12 bulan. Bagi kita orang-orang yang mungkin malas, nggak mungkin kayaknya ya puasa setahun full gitu, jadi ganjarannya akan setara seperti orang puasa 12 bulan atau setahun ketika kita puasa Syawal selama cuma 6 hari saja, 1 minggu kurang sehari bahkan ya. Jadi nilai pahalanya sama seperti orang yang puasa setahun, luar biasa banget nih. Seperti juga hadis riwayat Muslim, barang siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia mengikutkannya dengan berpuasa selama 6 hari pada bulan Syawal, maka dia mendapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa selama 1 tahun. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Insya Allah ya, bagi kita yang siap dan yang mau tentunya ya menjalankan sunnah Rasul, berpuasa selama 6 hari akan mendapat ganjaran seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Silakan Smart Agent. Dan ya insya Allah ya, kalau saya kuat juga saya mau sebenarnya. Dan Smart Agent juga jangan sampai melewati kesempatan ini karena pahalanya tadi itu besar banget. Kita juga nih sebagai kaum muslimin di bulan Syawal ini banyak info-info kabar-kabar di dunia, intinya tentang saudara kita semuslim ya di Palestina dan di Timur Tengah yang sedang berkonflik bersama Israel. Kita mendoakan semoga ya setelah hari Lebaran, hari kemenangan, di kemudian hari ataupun di bulan ini selesai konfliknya, sama-sama tenang, sama-sama adem ya. Jadi
kita turut berduka cita dan memanjatkan doa sepenuhnya ya, sebanyak-banyaknya buat saudara-saudara kita di Palestina. Semoga diberi kekuatan, diberi ketabahan, semoga selesai konfliknya, selesai, nggak ada yang nyerang-nyerang lagi, nggak ada yang saling melukai sesama manusia ya. Meskipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, yalah kita duduk rukun bersaudara ya, karena ya Islam itu mencintai kedamaian, bukan peperangan. Peperangan itu ketika emang udah akhir, udah finalnya, udah tidak ada cara lain gitu. Jadi kita mendoakan saudara-saudara kita ya, selain di Palestina, dimanapun berada, ketika mengalami kesusahan, mengalami ibaratnya kekejaman dari orang lain, dari pihak lain, semoga cepat-cepat selesai ya. Jadi gitu ya Smartijan, di bulan Syawal ini kita jangan sampai tidak meninggalkan hal-hal yang baik yang baru saja kita laksanakan di bulan Ramadan, dan harusnya kita lebih tingkatkan lagi sampai di bulan-bulan selanjutnya. Jadi Smartijan, selanjutnya kita bakal membahas kira-kira apa nih, amalan apa aja yang di bulan Syawal nih yang harus kita lakukan. Tapi sebelum itu ada lagu dulu nih dari Opik. Smartijan balik lagi nih bersama Heri. Jadi saya mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib tentunya ya buat kita semua selaku umat muslim dimanapun kalian berada. Masih membahas tentang keutamaan bulan Syawal kali ini ya. Jadi kira-kira apa aja nih amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Syawal ini ya Smartijan ya. Ternyata banyak dan kita bakal ngasih taunya. Yang pertama ada puasa Senin dan Kamis. Nah, puasa Senin dan Kamis salah satu amalan bulan Syawal yang juga dianjurkan dilakukan umat muslim selain puasa 6 hari yang tadi ya. Perlu diketahui bahwasanya puasa sunnah ini lebih baik dikerjakan setelah lunas membayar utang puasa Ramadan. Jadi jika Smartijan yang perempuan ataupun laki-laki misalkan ya sedang berhalangan, sedang sakit ya, atau menempuh perjalanan yang jauh, tapi kayaknya kalau perjalanan jauh enggak ya, karena kita emang lagi pandemi gini, mungkin, atau yang lagi kurang sehat badannya gitu kan, yang laki-laki ataupun yang perempuan yang sedang halangan jadi punya utang, diutamakan bayar utang dulu. Yang punya 3 ya bayar dulu, selesai dulu. Yang seminggu ya bayar dulu, habis itu baru diutamain untuk puasa Senin setelah utangnya lunas gitu. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasanya menjalankan puasa Senin Kamis. Hal tersebut tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang artinya sebagai berikut. Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepadamu, menceritakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa puasa pada hari Senin dan Kamis. Jadi ya Nabi Muhammad, Nabi kita, pemimpin kita sampai akhir zaman juga melaksanakan ibadah puasa setiap hari Senin dan Kamis, tidak ketinggalan. Dan tentunya kita sebagai kaumnya, sebagai umatnya jangan sampai kalah dan menauladani ya sifat terpuji, perilaku terpuji ini, yakni puasa pada hari Senin dan Kamis gitu Smartijan. Karena emang puasa selain ibaratnya diet gitu kan, ini juga bernilai pahala gitu. Selanjutnya ada sholat berjamaah. Nah, amalan baik lainnya di bulan Syawal ini sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah mau bulan apapun ya ibaratnya dianjurkan. Tapi ini salah satu yang diutamaan dalam bulan Syawal ini yakni sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah seperti yang diceritakan oleh Ibnu Ummah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang artinya Ibnu Umar berkata, Rasulullah mengatakan sholat yang dilakukan bersama atau sholat jamaah lebih tinggi 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Nah, yang seperti kemarin saya bilang bahwasanya sholat berjamaah itu berkali lipat pahalanya, sampai 27 derajat dibanding kita sholat sendirian gitu. Karena memang laki-laki ya dianjurkan, bukan laki-laki juga, perempuan juga lebih bagusnya sholat berjamaah. Karena perempuan kan mungkin di rumah ya sama anak-anaknya ataupun sama saudara-saudaranya kan itu lebih bagus. Tapi untuk laki-laki emang diutamakan sholatnya di musola atau di masjid gitu, supaya berjamaah sama jamaah-jamaah sama tetangga, biar saling mengenal juga, itu kan lebih bagus gitu. Karena emang laki-laki dianjurkan untuk sholatnya di masjid atau musola. Namun karena ini sedang pandemi, alangkah baiknya jika melakukan sholat berjamaah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bener banget.
ya, karena kita juga menghindari hal-hal yang nggak baik itu ya dianjurkan gitu. Ketika emang sholat berjamaah berisiko tinggi terhadap pandemi, bagi kalian yang wilayahnya masih rawan, ya itu kan namanya ada uzur, nggak apa-apa gitu kan. Toh kita juga menjaga badan kita, menjaga kesehatan kita itu juga diwajibkan. Boleh ada hal-hal yang uzur, boleh misalnya ada keuntungan, maksudnya ada pengecualian gitu. Boleh mungkin sholatnya di rumah sama keluarga karena memang tempat kalian lagi suasananya tidak mendukung karena memang lagi pandemi kayak gini gitulah. Gitu ya Smartizen. Jadi boleh Smartizen, ataupun emang harus atau dibolehkan masjidnya dibuka berjamaah, ya tetap harus menjaga protokol kesehatan, entah itu pakai masker ataupun ya harus bersih-bersih dulu gitu, supaya saling menjaga gitu satu sama lain. Jangan sampai kita sholat tapi berisiko mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Di berbagai wilayah juga ya masjidnya itu harus berjarak gitu sholatnya ya tidak apa, yang penting tidak mengurangi rasa khusyuk kita untuk sholat dan untuk bersembahyang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada membaca Al-Quran. Amalan di bulan Syawal juga dianjurkan, yakni membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran tercantum juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dalam Al-Quran akan mendapat pahala, dan pahala tersebut dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak berkata alif, lam, mim adalah salah satu huruf, namun alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Ini artinya ketika huruf hijaiyah kita baca, misalkan alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, itu setiap hurufnya mendapat pahala, bukan satu baris gitu kayak alif lam mim itu dapat satu pahala, enggak, ini satu huruf bahkan mendapat pahala. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itulah keutamaan membaca Al-Quran, satu hurufnya saja itu bisa dikatakan mendapat satu pahala. Luar biasa, karena memang Islam tuh indah banget ya, memudahkan untuk para umatnya atau pemeluk agama Islam mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya asal dilakukan dengan ikhlas dan kitanya mau. Itu yang penting Smartizen ya. Moga-moga Smartizen menjadi salah satu umat muslim yang ya rajin ya, meskipun kita lagi pandemi kayak gini, tidak menjadi halangan untuk meningkatkan ibadah kita ya, salah satunya membaca Al-Quran. Selanjutnya ada bersilaturahmi. Nah, amalan sunnah berikutnya di bulan Syawal ini silaturahmi. Silaturahmi salah satu ibadah yang memang sering dilakukan dan menjadi semacam tradisi di bulan Syawal atau saat Lebaran. Biasanya silaturahmi ini dilakukan dengan saling memaafkan baik sesama anggota keluarga, rekan kerja maupun teman. Itulah mengapa bulan Syawal menjadi bulan yang penuh berkah, karena ini masa pandemi ya, yang sudah kita ketahui bersama 2 tahun ini kita masih dihantui oleh virus corona. Ya silaturahmi mungkin agak tersekat ya, agak terbatas gitu untuk langsung berinteraksi terhadap sesama keluarga ataupun teman kerabat yang lainnya. Silaturahmi bisa dilakukan menggunakan ya teknologi, karena memang kita kan sudah canggih. Minimal niat kita untuk saling memaafkan, untuk meminta maaf ya tetap dilaksanakan. Bukan berarti karena memang tidak ketemu gitu kan, ya udahlah mungkin dia juga bakal paham, ya enggak dong. Lebih baik lagi ya sekedar mungkin memberi kabar lewat via chat gitu, ataupun langsung nelpon atau video call biar kelihatan gitu kondisi kesehatannya itu kan yang diinginkan keluarga ya, biar tahu. Jangan sampai karena ya udahlah nggak usah kabar-kabaran lagi, toh yang penting kita tahu lagi kerja. Keluarga tuh emang selain emang butuh kabar ya, lihat visualnya gitu, anak-anak keluarganya baik-baik saja, anak bapak ibunya baik-baik saja, kan itu lebih menenangkan hati sama keluarga gitu Smartizen. Jadi ya mungkin ya cukup sedih ya, karena emang lebaran gitu, lebaran ini masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang belum bisa berkumpul sama sanak saudaranya. Ya cukup sedih sih, cuman ya gimana lagi, karena memang ada hal yang lebih urgent gitu kan, daripada kita pulang membahayakan keluarga gitu kan. Selain membawa materi mungkin gaji, tapi juga membawa virus kan, itu kasihan juga.
Terlebih lagi masih ada juga tetangga-tetangga, masyarakat-masyarakat luas, takutnya itu disebabkan oleh kita membawa hal yang nggak baik kan, itu kita pasti nggak enak banget gitu kan. Jadi emang pemerintah dengan tegas untuk melarang mudik pada tahun kali ini juga. Ya sebelumnya tahun 2020 juga dilarang, 2021 sekarang juga dilarang. Tapi moga-moga ini doa kita bersama ya. Semoga tahun depan Ramadan ya moga secepatnya sih, nggak harus tahun depan ya, dan bisa membuat lebaran tahun depan, bisa mudik lagi, bisa bertemu, bisa memeluk keluarga yang jauh sudah lama tidak bertemu. Ini doa kita semuanya ya, moga-moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih menghimbau nih buat teman-teman yang mungkin masih liburnya kerjanya masih libur, pengen liburan kemana-mana, ya udahlah mungkin nonton aja ataupun dengar setiap jam 5 sampai 7 malam dari hari Senin sampai hari Jumat, kalian bisa dengerin Kumadai aja udah ya, hiburannya sekaligus mendapat ilmu yang bermanfaat. Sekaligus promosi juga. Banyak kok ya tontonan-tontonan yang menarik, yang bermanfaat tentunya di YouTube ataupun di televisi, hiburan-hiburan juga banyak. Jadi ya udahlah, daripada kita liburan dan berisiko ya mendapat hal-hal yang tidak diinginkan, ya udahlah ya, kita sabar. Dan pemerintah juga tidak diam gitu kan, telah memberikan vaksinasi. Moga-moga cepat atau lambat virus corona ini cepat hilang dan kita bisa berinteraksi, bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Nah itu kan yang diimpikan seluruh dunia kali ya, termasuk kita sebagai warga Indonesia. Moga-moga seperti sedia kala dan bisa berinteraksi tanpa ada kecurigaan ketika teman batuk dan kita selalu langsung mengenjitkan dahi, ini apa nih, takutnya ini betul kan gitu kan ya. Itu tidak mengenakan banget. Itu doa kita bersama. Masih banyak pembahasan tentang keutamaan bulan Syawal nih, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 102. Ya seperti itu, balik lagi nih bersama Heri, masih ngebahas tentang keutamaan bulan Syawal kali ini ya. Jadi seperti itu tahu ya, di bulan Syawal tuh ternyata ada yang paling diutamain atau menjadi sunnah Rasul ya, yakni menikah di bulan Syawal seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi emang ada anjurannya nih buat teman-teman yang udah punya calon dong ya. Kalau masih jomblo nih sulit dong ya menikah, masa diri sendiri tidak bisa dong. Ternyata emang bulan Syawal kali ini diutamakan atau dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menikah, untuk saling janji suci, suci dari agama, suci dari masyarakat, supaya di bulan Ramadan ini untuk menikah, untuk membina rumah tangga gitu loh. Jadi di bulan Syawal kali ini memang banyak hal yang diutamakan, salah satunya untuk menikah. Jadi ibadah lain yang tak kalah penting dilaksanakan di bulan Syawal ini yakni menikah. Dalam ajaran Islam, orang yang telah menikah dianggap telah menyempurnakan separuh agamanya. Bener banget karena kayak menikah itu menjadi lembaran baru. Waduh, kayaknya mungkin saya memang belum menikah, cuman kan tahu lah seperti itulah. Dan moga-moga disegerakan ya jodohnya, sepertinya bisa mendoakan, amin banget. Amin ya robbal alamin ya. Moga-moga teman-teman yang lagi jomblo nih disegerakan untuk mendapatkan jodohnya, jodoh yang sesuai harapan. Amin deh, boleh, nggak apa-apa. Jadi waktunya kalau memang sudah tepat, smart agent tunggu apa lagi, silakan untuk melamar, menghitbah, datang ke rumahnya secara gentle gitu. Laki-laki yang benar-benar serius adalah laki-laki yang ya berani dan melamar secara terang-terangan gitu dong. Jangan cuma janji-janji saja tapi sampai sekarang tidak ada buktinya, itu kan percuma. Oke lah, kita tidak membicarakan orang yang seperti itu. Kita sedang membicarakan orang-orang yang hendak dan dianjurkan di bulan suci ya, semua bulan suci ya. Ini salah satunya adalah bulan Syawal untuk dianjurkan menikah gitu. Sesuai nih dari Quran surat An-Nur ayat 32, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba
Sahaya kalian yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Jadi memang ya sudah diberi janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika menikah itu akan dicukupkan ya, akan diberi kemudahan jalannya, karena memang menikah itu adalah salah satu menyempurnakan agama ya. Jadi itu sangat dicintai, sangat diberi hal-hal khusus gitu ya untuk orang-orang menikah. Kayak misalkan rezekinya bisa ditambahkan banyak dari rezeki suami, rezeki istri. Ketika ada anak, jadi ditambahkan juga menjadi rezeki anaknya. Dan hal-hal yang mungkin haram awalnya, mungkin berduaan ataupun melakukan hal-hal yang sudah wajib laki-laki dan perempuan, yakni sedang misalkan berhubungan istri, itu suami istri maksudnya, itu diperbolehkan dan menjadi pahala yang sangat besar. Jadi banyak hal yang haram mungkin ketika belum menikah menjadi hal-hal yang pahalanya besar ketika sudah menikah. Itulah ya keutamaan menikah. Jadi tunggu apa lagi? Bagi yang siap jangan menunda-nunda, karena tunggu apa lagi gitu kan. Karena memang menyempurnakan agama adalah suatu hal-hal yang indah banget ya. Jadi amal seseorang meskipun taat banget gitu kan, tapi ketika belum menikah rasanya belum sempurna aja gitu ya. Jadi dari Mufasir Ibnu Katsir nih menerangkan, ayat tersebut merupakan perintah untuk menikah. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu menikah diwajibkan melakukannya. Mereka berpegang kepada makna lahiriah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Hai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian mampu menanggung biaya pernikahan atau perkawinan, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam baginya. Peredam di sini hawa nafsu gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan, menghimbau kepada kita para pemuda nih, bagi yang sudah mampu dari segi finansial, dari segi mental. Jadi cepatlah ya, tunggu apa lagi gitu kan. Tapi jika memang belum mampu, maka salah satu solusinya adalah dengan berpuasa supaya menjadi peredam birahinya. Di sini hawa nafsunya gitu, Sumardijan. Hadis diketagahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Muslim di dalam kitab sahihnya masing-masing melalui hadis Ibnu Mas'ud. Di dalam kitab Sunan telah disebutkan hadis berikut melalui berbagai jalur, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur peranakannya, niscaya kalian mempunyai keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya kalian terhadap umat-umat lain kelak di hari kiamat." Menurut riwayat lain disebutkan sekalipun dengan bayi yang keguguran. Jadi ya Nabi Muhammad senang gitu kan, supaya umat muslim semakin banyak, karena nanti pada hari kiamat melihat kaumnya sangat banyak, Nabi Muhammad sangat senang sekali gitu. Sekalipun dengan bayinya yang keguguran. Artinya memang keguguran bukan digugurkan sendiri ya, keguguran karena emang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Selanjutnya nih, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam orang yang berhak memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang nikah karena menghendaki kesucian, budak mukatab yang bertekad melunasinya, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Mahdi, Imam Turmuji, Imam Nasal, dan Imam Ibnu Majah. Jadi kata Nabi juga ada 3 macam orang nih yang berhak memperoleh pertolongan Allah. Salah satunya orang yang menikah karena menghendaki kesucian, karena memang untuk tujuan ya menjaga kesucian sebelum nikah, dan akhirnya ya diberi kesucian terhadap orang-orang yang benar berhak, yakni ya suami atau istrinya yang sudah halal di mata agama, yakni di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tuh banyak keutamaan banget nih menikah, terutama di bulan Syawal kali ini. Memang biasanya banyak di bulan Syawal tuh ya yang menikah. Sekarang juga gue pribadi itu ada 3 undangan nih di bulan Syawal ini. Masya Allah, banyak mencuri start ya ternyata, tapi tidak apa-apa, kan itu hal yang baik. Saya selaku temannya ya sangat mendoakan yang terbaik buat teman-teman saya yang sudah menikah. Dan buat Sumartijan yang hendak, ya boleh di bulan ini juga nggak apa-apa
ya. Karena gua pribadi pun ketika emang udah ada kesempatan, siap mental dan siap materi lahiriah dan batinnya akan disegerakan insya Allah. Doakan saja ya. Selanjutnya ada Imam Nawawi menjelaskan hadis di atas bahwa di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk menikah dan membangun rumah tangga pada bulan Syawal. Jadi dari hadis Nabi Muhammad SAW ya, Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Syawal dan berkumpul denganku pada bulan Syawal. Maka siapa di antara istri-istri beliau yang lebih beruntung dariku? Hadis riwayat Muslim. Jadi luar biasa banget nih, karena Nabi Muhammad juga menikahnya di bulan Syawal ini gitu. Jadi semartinya sebagai umatnya mungkin mengikuti sunnahnya boleh di bulan ini. Ya, karena memang banyak kok yang pengen menikah tapi karena mungkin belum ada jodohnya, ya banyak-banyak berdoa dan berikhtiar. Siapa tahu di bulan yang kota menikah ini, bulan ini kalian mendapat jodohnya. Meskipun enggak menikahnya di bulan ini, siapa tahu diperkenalkan, diperlihatkan, didatangkan jodohnya di bulan ini. Luar biasa kan? Amin aja ya. Jadi Smart Jam harus tetap semangat, jangan sampai kalian bersedih karena manusia memang sudah dipasangkan masing-masing. Jadi percayalah akan hal itu. Jadi kalian nggak usah sedih. Suatu saat kalian pasti datang jodoh kalian ya. Oke, jadi Smart Agent jangan kemana-mana, tetap di Smart Agent nih. Balik lagi bersama Heri. Tapi karena sudah jam menunjukkan jam 7 malam, saya harus pamit dulu Smart Agent. Jadi nanti bisa ketemu lagi dari setiap hari Senin sampai jam kok setiap hari Senin sampai jam dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 5 sampai 7 malam. Cuman ya seminggu ini bakal diseling oleh Teh Ica juga gitu kan. Saya masuknya di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah sisanya Teh Ica. Cuman ya Smart Agent jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana ya, tontonnya terus Kumadai dong setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi pasti ada hal-hal yang menarik, hal-hal yang bermanfaat tentunya buat kalian semua. Ya saya pamit dulu, mohon maaf jika ada salah kata tentunya ya. Moga-moga apa yang disampaikan tadi dengan tema besar kita pada sore kali ini yakni Kota Bulan Syawal itu bisa membuat hal-hal bermanfaat buat Smartigen semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi saya pamit 106 dia Untir tak pamit. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.